Dia sudah berbisik tepat di belakang telingaku. Ayo mbak, sedikit lagi. Mas, kok sudah di belakang lagi? Tadi kan di depan. Tanyaku dengan nada gemetar. Mas, tolong. Mas, perbekalan mas ini tolong disimpan lagi ke ransel mas. Tangan saya udah pegal. Saya susah mau pegangan akar kalau harus bawa ini semua. Selamat malam kaum nokturnal, kembali lagi dengan aku Herlin. Malam ini kita dapat cerita dari pengalaman Kak Rena ketika dia mendaki di salah satu gunung di Indonesia. Gunung apa dan seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai akhir, jangan lupa like dan komen videonya. Langsung saja kita dengerin ceritanya di cerita malam ini. Aku merasa mataku seperti diamplas. Setiap kali aku berkedip, rasa perih menusuk kelopak mataku yang bengkak karena kurang tidur. Kami tiba di desa terakhir, di kaki Gunung Slamet. Pukul 12:30 dini hari. Setelah perjalanan lintas provinsi yang melelahkan. Bukannya beristirahat, kami justru terjebak dalam obrolan panjang yang tidak perlu. Hingga tanpa sadar, jarum jam sudah menunjuk angka 3.30 subuh. Ayo kak, jangan kelamaan bengong. Kita sudah telat 30 menit dari jadwal. Suara Isal memecah lamunanku. Isal, adikku, berdiri di sana dengan tas carrier yang sudah terpasang sempurna di punggungnya. Matanya terus melirik jam tangan digitalnya. Seolah-olah setiap detik yang terbuang adalah dosa besar. Di sampingnya, Dara, teman Isal, hanya tersenyum canggung padaku. Aku menghela nafas panjang. Mencoba mengangkat ranselku yang terasa seberat bongkahan dosa. Pundakku langsung berderit. Aku tahu kondisi fisikku sedang di titik nadir. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Di mata Isal, aku hanyalah seorang kakak yang diajak karena kasihan. Keinginanku saat itu hanya satu. Membuktikan bahwa aku bukan beban. Aku ingin membungkam sindirannya yang sudah kudengar sepanjang jalan di mobil. Kami mulai melangkah menembus kegelapan subuh. Suasana pendakian di Gunung Slamet ini langsung terasa berbeda dari gunung-gunung lain yang pernah kudaki. Tidak ada pemandangan savana yang luas.
atau lampu kota di kejauhan yang menghibur mata. Yang ada hanyalah hutan rimbun yang sumpek. Pohon-pohon raksasa dengan dahan yang saling melilit, seolah membentuk lorong yang tak berujung yang menghimpit kami. Kak, langkahnya dipercepat. Kalau begini terus, kita nggak bakal sampai pos terakhir jam 5 sore buat camping. Teriak Isal tanpa menoleh. Langkahnya stabil dan cepat, sementara aku tertatih di belakang, berjuang mengatur napas yang mulai pendek. Bau tanah basah dan aroma daun-daun busuk itu menyeruak masuk ke hidungku. Suara langkah sepatuku di atas tanah yang lembab terdengar seperti irama yang monoton dan menyiksa. Setiap kali aku mencoba menambah kecepatan, ransel di punggungku seolah-olah sengaja menarikku kembali ke bawah. Aku merasa seperti sedang mendaki dengan sebuah batu nisan yang diikatkan di bahuku. Hujan mulai turun perlahan. Awalnya hanya gerimis tipis yang dingin. Namun, dalam sekejap berubah menjadi badai deras yang mengguyur tanpa ampun. Jalur pendakian berubah menjadi aliran lumpur becek yang licin. Sepatuku sudah basah kuyup, menciptakan suara kecipak-kecipuk yang mengganggu di setiap langkah. Kami sampai di sebuah pos pendakian. Aku berharap bisa berteduh sejenak, meluruskan pinggangku yang rasanya mau patah. Tapi pos itu penuh sesak oleh pendaki lain yang juga kehujanan. Mereka berdesakan hingga ke teras gubuk kecil itu. Nggak bisa berhenti di sini, penuh. Kita lanjut aja pakai jas hujan, putus Isal dengan final. Aku menatapnya dengan rasa tidak percaya. Badanku sudah gemetar ini karena kedinginan dan kelelahan yang luar biasa. Saat aku mencoba memakai jas hujan plastikku, tanganku yang kaku karena dingin justru membuat plastiknya sobek sedikit. Aku ingin menangis, tapi aku tahu Isal hanya akan mendengus dan berkata, "Makanya, kalau nggak kuat, mending nunggu di bawah." Sindiran itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku merasa kecil. Aku merasa tidak berguna. Di tengah guyuran hujan yang memekakkan telinga, aku merasakan frustasi yang meluap hingga ke tenggorokan. Aku berhenti sejenak, menyandarkan ranselku ke sebuah pohon besar yang kulitnya kasar dan berlumut. Isal dan Dara sudah berjalan jauh di depan. Bayangan mereka samar-samar tertutup kabut dengan tirai hujan. Saat itulah, dalam puncak rasa lelah dan sakit hati karena terus-menerus dianggap beban, aku melontarkan kata-kata yang keluar begitu saja dari mulutku yang pahit. Enak kali ya kalau tas seberat ini dibawain sama setan, biar jalannya enteng, gumamku dengan nada sarkas yang tajam. Dara yang rupanya sempat berhenti untuk membetulkan tali sepatunya menoleh dengan wajah pucat pasi. Matanya membelalak ngeri di balik tudung jas hujannya. "Hus, Kak Rena, nyebut.
Jangan sompral kalau bicara di tempat begini. Awas, hati-hati ngomongnya. Bisik Dara dengan suara gemetar. Aku hanya mendengus, mencoba menutupi rasa sesalku dengan tawa hambar yang langsung tertelan suara hujan. Aku tahu, secara logika, ucapanku itu konyol. Tapi di dalam hatiku ada bagian kecil yang sangat putus asa, yang menginginkan kejadian itu benar-benar dibantu. Tak peduli dari mana asalnya, aku tidak menyadari bahwa di hutan yang sesumpek ini, di mana setiap pohon seolah punya telinga, ucapanku bukan lagi sekadar gurauan. Itu adalah undangan. Hujan semakin deras dan langit mulai berubah menjadi abu-abu pekat. Inilah saat yang paling aku hindari dalam pendakian. Peralihan dari terang ke gelap. Aku bisa merasakan indera-indera mulai menajam secara tidak wajar. Suara rintik hujan di atas jas hujanku terdengar seperti bisikan ribuan mulut kecil. Aku kembali melangkah, menyeret kakiku menembus lumpur. Anehnya, setelah ucapan itu, suasana hutan terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Meskipun hujan masih turun, suara burung-burung hutan mati seketika. Hanya ada suara napas beratku dan detak jantungku yang berpacu. Isal dan Dara semakin menjauh, meninggalkan aku sendirian di tengah lorong pohon yang gelap dan menyesakan. Langit mulai berubah warna. Semburat jingga yang tadinya sempat mengintip dari celah pepohonan kini memudar, berganti dengan abu-abu keunguan yang dingin. Inilah saat yang paling aku hindari. Maghrib di Gunung Selamat. Secara psikologis, peralihan cahaya ini selalu berhasil meremas kewarasanku. Hutan rimbun yang tadi terasa sumpek kini berubah menjadi dinding-dinding hitam yang seolah bergerak menghimpit jalur pendakian. Aku berjalan tertatih di posisi paling belakang. Kakiku terasa bukan lagi bagian dari tubuhku. Mereka bergerak hanya karena sisa-sisa ego yang menolak untuk menyerah. Di depanku, sekitar 100 meter jauhnya, aku masih bisa melihat kerlip lampu headlamp Isal dan Dara yang menjauh dengan cepat. Mereka lincah, seolah beban di punggung mereka tidak ada apa-apanya. Ayo kak, kalau jalanmu kayak siput begini, kita nggak bakal sampai tempat camping jam 7. Teriakan Isal membelah kesunyian. Kalimat itu memang membakar dadaku lebih panas. Aku benci dianggap beban. Aku benci diingatkan betapa leletnya aku hari ini. Keinginanku hanya satu, membuktikan kalau aku bisa tangguh. Tapi kenyataannya,
Ransel ini terasa seperti bongkahan beton yang terus-menerus menarikku jatuh ke tanah lumpur yang licin. Tiba-tiba, indera pendengaranku menajam secara abnormal. Di tengah suara rintik hujan, aku mendengar gesekan plastik yang kaku tepat di belakangku. Aku menoleh dengan jantung berdegup kencang. Dari balik kabut pekat, muncul seorang pria. Ia memakai setelan pendaki lengkap. Ranselnya besar dan jas hujannya terlihat sangat bersih. Ia tersenyum tipis, sangat ramah. "Mbak, capek ya? Ayo semangat, sedikit lagi sampai," sapanya. "Iya mas, duluan saja, saya pelan," jawabku. Mencoba sopan, pria itu menolak. Ia tetap ingin di belakangku. Karena merasa tidak enak, aku memaksanya berjalan di depan agar aku punya alasan untuk memacu langkah. Akhirnya ia mau mendahuluiku. Kini fokusku hanya pada lingkaran cahaya senter yang menyorot jalan setapak yang becek. Aku tidak berani menoleh ke kiri atau ke kanan. Kabut ini terlalu pintar menciptakan halusinasi. Saat itulah keanehan yang menghancurkan logika itu mulai. Lampu senterku menangkap sesuatu di atas tanah lumpur yang basah. Sebungkus wafer. Masih baru, kering, dan tampak segar seolah baru diletakkan di sana. Aku memungutnya, mengira resleting tas pria di depanku terbuka. Tak jauh dari situ, aku menemukan lagi sambal saset. Lalu dapat lagi sebatang coklat. Dan yang terakhir, sebuah permen. Tanganku sekarang penuh dengan bungkusan perbekalan. Anehnya, alih-alih takut, aku justru merasa beruntung. Aku merasa gunung ini sedang memberiku upah karena aku terus bertahan meski dihina Isal. Mas pendaki, ini makanannya berjatuhan," teriakku. "Iya, nanti saja, tanggung. Disimpannya di tempat yang agak luas saja, jangan di jalan setapak," sahutnya tanpa menoleh. Langkahnya kaku, namun sangat cepat. Begitu aku memegang barang-barang itu, sensasi fisik yang luar biasa menjalar ke punggungku. Meski badanku sudah mencapai batasnya, ransel di punggungku mendadak terasa ringan seperti kapas. Aku merasa ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan beban berat itu.
Bahkan sesekali terasa seperti ada yang mendorongku dari bawah, membantuku meloncati akar-akar pohon yang melintang. Lihat Sal, gue gak selemah yang lo pikir, bisikku dalam hati. Keinginanku untuk membuktikan bahwa aku bukan beban seolah memberi kekuatan tambahan. Aku berjalan cepat, hampir berlari, mencoba mengejar bayangan lampu isal yang sesekali berkedip di kejauhan kabut. Di sampingku, pendaki misterius itu tetap melangkah dengan irama yang kaku. Tudung jas hujannya menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan garis senyum tipis yang tidak pernah berubah sejak tadi. Senyum yang kini entah mengapa mulai membuat bulu kuduku merinding. Saat kami tiba di tanjakan yang sangat terjal, tempat di mana lututku hampir bertemu dengan dadaku sendiri, aku mulai melihat bayangan-bayangan kecil setinggi lutut yang berlarian di sela-sela pepohonan rimbun. Makhluk-makhluk kerdil berkulit kemerahan itu mengintip dari balik pohon. Mata mereka kuning redup menatapku dengan penuh rasa lapar sebelum menghilang secepat kilat. Suara gamelan misterius mulai terdengar sayup-sayup. Iramanya cepat, seirama dengan denyut nadiku yang kian tidak beraturan. Keanehan pria di depanku semakin menjadi-jadi. Kadang ia berada 10 meter di depan, namun sedetik kemudian, tanpa ada suara langkah, dia sudah berbisik tepat di belakang telingaku. Ayo mbak, sedikit lagi. Mas, kok sudah di belakang lagi? Tadi kan di depan. Tanyaku dengan nada gemetar. Tadi saya izin lewat, jawabnya santai. Padahal aku tahu pasti tidak ada ruang bagi manusia manapun untuk melewati di jalur sesempit ini tanpa aku sadari. Logikaku mulai berteriak bahwa pria ini adalah perwujudan dari ucapan sompralku. Tapi egoku tidak mau dianggap beban kembali. Aku terus memegang erat wafer dan sambal saset itu, merasa beruntung mendapatkan kekuatan tambahan. Suasana hutan mendadak menjadi hening total. Suara hujan menghilang, suara binatang malam mati seketika. Yang tersisa hanyalah suara angin yang terdengar seperti ribuan orang sedang membisikkan sesuatu. Membisikkan satu kata berulang di sekelilingku. Bayar, bayar, bayar. Aku terus melaju menuju area yang paling samar di gunung ini. Pos Samarantu. Kabut di depan mataku bukan lagi sekedar uap air yang dingin. Di kawasan Pos Samarantu ini,
Kabut itu terasa tebal, hampir padat, seolah membentuk dinding-dinding putih yang menjebakku di jalur sempit ini. Suara langkah Isal dan Dara pun sudah lama menghilang, ditelan oleh keheningan hutan yang berdenging aneh. Hanya ada aku dan pendaki pria di belakangku. Suara gemelan misterius yang tadi terdengar sayup kini berdentum pelan tepat di belakang telingaku, seirama dengan denyut nadiku yang kian kencang. Tanganku sudah mati rasa karena terlalu lama memegang perbekalan yang kupungut di jalan tadi. Wafer, coklat, dan saset-saset sambal yang terlihat masih sangat baru. Namun, saat cahaya lampu headlampku yang mulai redup menyinari saset sambal itu, aku melihat plastiknya sedikit gemetar, seolah ada sesuatu yang menggeliat hidup di dalamnya. Mas, tolong. Nadaku serak, terputus oleh napas yang tersenggal. Mas, perbekalan Mas ini tolong disimpan lagi ke ransel Mas. Tangan saya udah pegal. Saya susah mau pegangan akar kalau harus bawa ini semua. Aku berhenti. Pria itu ikut berhenti. Mendadak, hutan menjadi sunyi senyap. Yang tersisa hanyalah suara angin yang terdengar seperti ribuan orang yang berbisik. Bayar, bayar, bayar. Terus menerus. Suara itu makin menekan di telingaku. Bayar, bayar, bayar. Semakin kuat dan semakin jelas penekanannya. Bayar, bayar, bayar. Aku menyerutkan lampu senterku tepat ke wajah pria itu. Jantungku serasa berhenti berdetak saat itu juga. Wajah ramah pendaki itu sudah hilang. Di bawah cahaya lampu yang putih tajam, wajahnya kini terlihat pucat pasi, layu, dan keriput seperti mayat yang sudah lama terendam air. Matanya cekung, gelap tanpa bola mata yang jelas. Menatapku dengan tatapan yang sangat menyedihkan sekaligus mengancam. Bau anyir tanah kuburan dan hawa dingin yang menusuk itu mendadak menyeruak keluar dari tubuhnya. Dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambil makanan itu. Sebaliknya, dia melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Mulutnya perlahan terbuka lebar, jauh lebih lebar dari mulut manusia normal. Dan dari kerongkongannya keluar suara parau yang kemudian meledak menjadi teriakan yang menggetarkan seluruh hutan. Bayar! Teriakan itu seolah bukan berasal dari satu tenggorokan, melainkan gema dari ribuan suara penghuni Samarantu yang menagih hutang secara bersamaan. Telingaku berdenging hebat sampai kepalaku terasa mau pecah. Di saat yang sama, dari balik pepohonan
muncul bayangan hitam besar berbulu dan makhluk-makhluk kerdil kemerahan yang tadi mengintip. Semuanya kini bergerak maju mengepungku. Aku menjerit sekuat tenaga. Dalam kepanikan luar biasa, aku melemparkan semua makanan di tanganku dan lari tunggang langgang menanjak jalur becek. Aku tidak peduli lagi dengan lututku yang gemetar atau paru-paruku yang terasa terbakar. Saat aku lari, keajaiban tas ringan itu lenyap seketika. Ransel di punggungku mendadak berubah menjadi seberat beton yang menghujam bahuku. Seolah ada sosok tak kasat mata yang kini sedang bergelayut di sana, menyeretku jauh tersungkur ke lumpur. Aku merangkak sambil menangis. Kak Rena. Cahaya lampu headlamp Isal akhirnya menembus kabut. Aku melihatnya berdiri di depan bersama Dara. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berlari dan langsung memeluk kaki Isal. Gemetar hebat dengan baju yang penuh lumpur. Aku hanya bisa terduduk lemas di tanah, berusaha menenangkan jantungku. Namun, rasa penasaran yang mengerikan membuatku meraba kantong samping ranselku, mencari saset sambal yang tadi sempat kumasukkan saat berlari. Aku berteriak ngeri dan langsung membuang isi tas itu ke tanah. Di bawah sinar lampu, barang yang tadi tampak sebagai makanan segar kini sudah berubah. Semua hanyalah bungkusan sampah plastik hitam yang sudah robek, busuk, berlendir, dan mengeluarkan aroma bangkai yang menyengat. Sambal saset yang kukira baru ternyata berisi cairan kental yang berbau busuk luar biasa. Isal terdiam melihat tumpukan sampah itu. Wajah kakunya berubah pucat. Dia teringat mitos pasar setan di Gunung Slamet. Siapapun yang menerima bantuan atau mengambil barang di sana tanpa membayar mahar uang receh, maka gunung akan mengambil bayaran dari nyawa mereka sendiri. Aku memang sampai tepat waktu, tapi separuh jiwaku rasanya tertinggal selamanya di pos Samarantu. Oke kaum nokturnal, itu dia cerita dari Kak Rena soal mendaki di Gunung Slamet. Kalau tadi setelah membaca ceritanya sih beneran serem banget ya, apalagi posisinya udah hujan deras, ditambah ngerasa terbebani karena sikap adiknya itu yang nyebelin tuh. Kalau aku di posisi Kak Rena sih udahlah, gak mau naik lagi, gak mau lanjut mendaki lagi, apalagi dibarengin sama partner yang kayak gitu, nyebelin. Kalau kalian punya cerita terkait pengalaman kalian, boleh sharing di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Aku Herlin, sekian untuk cerita malam ini.